Kota Bekasi merupakan satelit penopang DKI Jakarta. Saat ini, penduduk Bekasi tercatat sebanyak lebih dari 2 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dan tingginya aktivitas di Kota Bekasi, maka tinggi pula sampah yang dihasilkan. Tahukah Anda, tahun 2022 Jakarta memproduksi hingga 7.000 ton per hari dan mayoritas sampah tersebut masuk ke Bekasi, tepatnya di tempat pembuangan sampah terpadu, Bantar Gebang. Lalu, bagaimanakah sampah ini dapat menjadi sumber kreasi dan penghasilan? TPST Bantar Gebang merupakan tempat pengolahan dan pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, saat ini ketinggian timbunan sampah di sini telah mencapai batas maksimal, yakni mencapai 50 meter. Rata-rata lebih dari 7.000 ton sampah masuk setiap hari ke area ini. Timbunan sampah yang ada di sini tidak selamanya hanya menjadi residu dari aktivitas masyarakat. Terdapat beberapa anggota masyarakat yang memiliki kreativitas mengolah sampah di sini menjadi barang produktif dan aplikatif. Khairul Anam yang akrab dipanggil Anam, pria berusia 25 tahun ini mengolah beberapa sampah dan menggunakan kreativitasnya untuk menjadikan barang yang produktif kembali. Salah satunya adalah pakaian berbahan jeans atau denim. Awalnya sih kalau rentetan dari awal tuh sebenarnya lahirnya dari keresahan gue terhadap Bantar Gebang, terhadap sampah yang ada di Bantar Gebang yang kian hari makin jauh gitu. Artinya makin jauh semakin banyak sampah-sampah yang masuk dari Jakarta ke Bantar Gebang. Dari situ mulai rasa antusias dan gue mulai ngerasa makin hari makin tidak bisa terkontrol gitu sampah yang masuk dari Jakarta. Oke, dari situ gue dengan tim coba buat daur ulang, coba kita mulai apa yang kita bisa daur ulang. Ternyata limbah jeans yang mayoritas di Bantar Gebang ini yang nggak bisa dipakai. Dari ide kecilnya, pada tahun 2022, Anam mendirikan 1985 Recycle yang fokus pada pengolahan daur ulang sampah menjadi barang produktif dan siap pakai. 1985 Recycle adalah brand daur ulang yang menggunakan material dari bahan-bahan jeans dominannya, tapi ada kombinasi banyak bahan-bahan lainnya. Di Bantar Gebang ini, khususnya Ciketing Udik, itu nggak ada yang pengepul yang berani nampung itu bahan-bahan kayak gitu. Pemulung itu kita cuman bisa ngambil bahannya aja. Kalau sletingnya, terus kancingnya itu mereka bisa jual lagi. Walaupun tantangan dari kegiatan ini tidak mudah, kreativitas dan semangatnya dalam mendaur ulang sampah ini membuat Anam dan rekan sekitarnya dapat hidup dari kegiatan ini. Kita mulai mengajak orang-orang sini untuk ikut gabung, untuk ikut berkolaborasi bersama kita dalam industri ini gitu. Peluang bisnisnya ya dari barang yang kita jual, dari produk yang kita hasilkan, dari karya yang kita buat, itu dapat menghidupi orang lain, mungkin dapat orang lain rasakan juga dari pemulung-pemulung sini yang menjual bahan-bahannya ke 1985 Recycle ini. Proses daur ulang sampah adalah dari segi kebersihan dan kerapihan serta proses pengembalian kualitas produk ke tahap yang maksimal. Kalau pantangan paling sulit sih pasti kan tingkat kekotoran ya. Tingkat kekotoran dalam jeans itu kan memang kita bisa sebut bahan lumayan awet lah, durability, kekuatan dan ketahanan bahannya lumayan lama. Tapi berbeda jauh ketika jeansnya sudah masuk ke dalam lingkungan sampah dan tempat sampah. Mungkin kita harus mengolah kembali, kita harus mencoba mensterilisasi dengan baik lagi, apalagi
output dari 1985 Recycle adalah passion yang kalian gunakan juga gitu. Proses daur ulang sampah adalah salah satu proses rumit namun sangat bermanfaat bagi lingkungan. Proses ini dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat proses produktivitas dan konsumsi yang tinggi. Sebagai contoh, tahukah Anda sampah plastik baru dapat diurai oleh tanah sekitar 10 tahun lebih? Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan Anam ini merupakan salah satu cara untuk menjaga bumi dan lingkungan dari kerusakan. Kegiatan yang 1985 Recycle lakukan ini itu bukan tujuan yang tepat, itu bukan cara yang efektif untuk menghilangkan sampah. Tapi ketika kita sudah melakukan bertindak untuk mendaur ulang, itu kita adalah orang yang sedikit peduli. Kalau misalnya banyak orang yang melakukannya, lebih banyak juga orang yang peduli. 1985 mampu memberikan dan membuat rasa introspeksi diri dan percaya akan daur ulang gitu. Lalu bagaimanakah masyarakat dapat ikut berkontribusi? Aku tertarik untuk membeli produk 85 NC. Dengan seperti kita membeli barang-barang seperti ini kan berarti kita mengurangi sampah yang ada untuk generasi sekarang ataupun ke depannya. Ya, tak perlu dengan modal besar, tak perlu juga dengan daya besar, dengan kreativitas dan langkah kecil yang dimulai dari lingkungan sekitar. Kita dapat menjaga lingkungan dan mengubah pola hidup dunia untuk regenerasi yang lebih baik.